Shalom jemaat Tuhan. Hari ini bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Prapto, dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan semuanya bahwa setiap hari kami dari Rohaniawan selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya terkait dengan kesehatan, pekerjaan, berdoa juga untuk keluarga, usaha dan semuanya yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan kita tetap sehat, selalu bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan semua karena Tuhan. Yang terjadi dalam hidup kita, semua karena Tuhan. Pencapaian yang kita dapat, semuanya karena Tuhan. Ya, kita akan belajar dari kehidupan pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Ini adalah satu renungan yang luar biasa secara pribadi buat saya, karena di sini kita bisa belajar dari prinsip atau pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Ada hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Rasul Paulus di dalam setiap pelayanannya itu tidak selalu mulus. Bukan hanya penentang-penentang secara khusus dalam arti kayak orang di luar gereja yang membenci atau melawan dia. Tetapi justru dari gereja sendiri juga ada ya menentang pengajaran Rasul Paulus. Kenapa dia menentang? Kenapa dia tidak searah dengan pemikiran Rasul Paulus? Nanti di bagian berikutnya saya akan menyampaikan, karena ini semacam khotbah berseri dari kitab Filipi atau surat Filipi. Nah, setidaknya di sini saya menyampaikan bahwa ada kelompok yang menentang Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30 dan juga pasal 2 ayat 21. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara cek dulu di sana ya. Lalu kemudian ada juga jemaat yang di dalam pelayanan itu sering konflik, sering berseberangan, sering salah paham. Dan dia adalah wanita. Karena kebanyakan dari sejarah yang saya baca, jemaat di Filipi itu rata-rata kebanyakan adalah seorang wanita. Dan yang sering berkonflik dalam pelayanan adalah Sintike dan Euodia. Ya, di sini mereka suka terjadi konflik dan Rasul Paulus sering mengingatkan kepada mereka. Nah, hal apa ya bisa dipelajari dari Rasul Paulus terkait dengan semua karena Tuhan? Yang pertama kita perhatikan ya di dalam ayat yang ke-9 tadi firman Tuhan berkata, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Hal yang kita pelajari pertama dari semua karena Tuhan terkait dari pelayanan Rasul Paulus adalah ketika Rasul Paulus memiliki target pelayanan kepada jemaat Filipi. Jadi ketika Rasul Paulus melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bukan hanya sekedar melayani atau hanya sekedar ingin punya nama atau hanya sekedar ingin menyalurkan bakatnya sebagai seorang pengajar, bukan. Tetapi dia memiliki target dalam pelayanan kepada jemaat Filipi. Apa target yang dimiliki Rasul Paulus pada waktu itu? Yang pertama di ayat 9 itu dikatakan, dia ingin supaya jemaat di Filipi menjadi jemaat yang memiliki kasih. Jadi di sini kasih itu penting sekali dibentuk atau diajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Supaya apa? Satu, membangun tubuh Kristus. Yang kedua juga menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang yang di sekitarnya. Coba bayangkan kalau seandainya jemaat Tuhan berantem sendiri, bagaimana orang di luar bisa melihat kebaikan atau sinar Tuhan dalam kehidupan gereja itu sendiri. Nah, jadi di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat dengan target supaya dalam pengajarannya jemaat memiliki kasih. Yang kedua, jemaat memiliki pengetahuan yang benar. Yang ketiga, jemaat memiliki pengertian yang benar. Nah,
Pengetahuan dan pengertian yang benar ini penting supaya apa? Ini terkait dengan yang namanya pengajaran. Nah, gereja harus kuat di dalam pengajaran. Kalau tidak, akan terjadi penyesatan. Bayangkan, kalau gereja sendiri tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang di luar sana? Itu sebabnya gereja sangat penting memiliki target untuk supaya jemaatnya itu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar. Sehingga ketika nanti ada pengajar baru yang seolah-olah dia lebih berkarisma, seolah-olah pengajarannya lebih wow di dalam gereja, jemaat itu tidak terpengaruh dengan pengajaran itu. Karena apa? Karena sudah dibekali atau sudah diperlengkapi oleh gereja dengan pengajaran untuk pengetahuan yang benar, sehingga jemaat bisa menjadi jemaat yang kuat di dalam iman. Lalu kemudian yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan target Paulus. Jadi ketika Paulus memiliki target terhadap jemaat, itu sebenarnya Tuhan yang menanamkan dalam pekerjaan Rasul Paulus dalam pelayanan tersebut. Nah, yang kedua, kita harus tahu juga bahwa ketika Paulus memberi target, itu sebenarnya ada alasannya. Apa alasan Rasul Paulus memiliki target mulia bagi jemaat di Filipi? Yang pertama, poin besarnya adalah jemaat dapat memilih apa yang baik. Kalau jemaat sudah memiliki kasih, kalau jemaat sudah berpengetahuan yang baik dan benar tentang firman Tuhan, mereka pasti akan menjadi pribadi yang bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Artinya, kalau jemaat sudah diperlengkapi dengan pengajaran yang baik, sudah dididik untuk hidup dalam kasih, maka jemaat itu secara otomatis akan terpola hidup untuk sesuatu yang baik pula. Nah, hal yang baik itu bertujuan supaya jemaat itu bisa menjadi atau menjaga kehidupannya yang suci di hadapan Tuhan. Suci terhadap kecemaran, perzinahan, suci terhadap perdukunan, ya. Hal-hal yang demikian kan dibenci oleh Tuhan. Tuhan sangat benci sekali dengan perdukunan. Dan hal demikian Tuhan ingin supaya jemaatnya jauh dari itu. Nah, ketika jemaat Tuhan itu sudah punya kasih, berpengetahuan yang benar, dan dia bersikap baik, maka dia akan bertanggung jawab menjaga hidupnya untuk tetap suci. Lalu kemudian tidak bercacat, artinya dia selalu menjaga hidupnya itu selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sembarangan, bukan sekedar Kristen saja. Lalu kemudian supaya penuh dengan buah kebenaran. Artinya hidup di dalam kekristenan harus ada dampak bagi orang di sekitar. Lalu kemudian supaya jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada waktu itu memuliakan Allah dan memuji Allah. Ini alasan Rasul Paulus memiliki target kepada jemaat di Filipi. Semua yang tertulis Semua yang tertulis di atas tadi dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11 itu dikerjakan oleh Allah sendiri kepada Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat untuk kehidupan kerohanian jemaat. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, Rasul Paulus melakukan hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia bisa mendoakan orang sakit, dia bisa memberitakan Injil, dia bisa mengasihi orang-orang yang membenci dia, dia bisa mendoakan orang yang menganiaya dia, tetapi dia tidak melakukan hal yang jahat juga ya kepada mereka yang ini. Nah, itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan Paulus. Ya, tentunya proses karena dia tadinya dulu seorang yang menganiaya, ketika terima Tuhan dia bertobat. Jadi sehebat apapun kita dalam pelayanan, sehebat apapun kita di dalam bisa memberkati orang dan yang lainnya, ingat jangan sombongkan diri. Karena semua itu dikerjakan oleh Roh Allah yang ada di dalam hati kita. Dan yang kedua, kita mungkin bisa berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Mungkin berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada yang punya asisten rumah tangga, baik kepada asisten rumah tangga, karena ingin mencerminkan kasih Tuhan kepada mereka semuanya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, yang harus diingat kembali adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan itu juga bersumber daripada Tuhan sendiri. Jadi kita itu hanya dijadikan, kita itu adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada yang di sekitar kita. Bukan berarti kita robot, bukan.
Tapi karena kita sadar bahwa kita itu sudah ditebus menjadi milik Kristus, kita menerima anugerah Tuhan dan kita dengan secara kesadaran, ya segala kesadaran bersedia dipakai oleh Tuhan. Karena kita bersedia, maka Roh Allah bekerja untuk kita berbuat baik. Jadi segala pelayanan, segala perbuatan baik yang kita lakukan itu bersumber dari Tuhan. Kiranya kita selalu menyadari kebenaran ini dan marilah selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk firman ini. Hari ini kami boleh belajar tentang karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang boleh kami renungkan bersama ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini, diteguhkan imannya dan juga dalam kehidupan mereka semuanya diberkati. Baik kesehatan, perbuatan, dari segala apa yang dilakukan diberkati oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami akhiri renungan kami siang ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.